Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 16230300047, kelas B reguler sore. Di sini saya akan membahas isi review buku ke-7, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Kali ini saya akan membahas dengan tema Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Praktik Kebijakan dan Riset. Pekerja sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan advokasi dan kemajuan di lapangan. Hak atas kesehatan perawatan adalah hak asasi manusia yang paling penting dan terus menjadi yang terdepan. Pekerja sosial bisa membantu mengubah sistem pemberian perawatan kesehatan yang mencakup kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, dan disiplin ilmu lainnya untuk memastikan kesehatan baik untuk semua anggota masyarakat. Para pekerja sosial juga mengakui martabat dan harga diri semua orang sebagai pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Sebagai profesi yang terlibat langsung praktik kerja advokasi, pengembangan kebijakan, dan penelitian sangat penting untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan di semua tingkatan, termasuk fokus yang kuat pada pencegahan. Pengakuan kesenjangan perawatan kesehatan yang terus ada di masyarakat merupakan perhatian utama sosial pekerja menanggapi kebutuhan populasi yang rentan. Nilai-nilai profesi saat ini masih mencerminkan nilai-nilai awal pekerja sosial yang mengedepankan hak atas kesetaraan dan akses kesehatan dan perawatan kesehatan. Sebagai agen perubahan, pekerja sosial memiliki fungsi penting untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi dan kebijakan, berkolaborasi dan mengadvokasi inisiatif itu menuntut pendidikan, pencegahan, dan pengobatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua. Buku ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan bagi semua anggota masyarakat dan peran penting pekerja sosial di lapangan. Berikutnya, kebijakan kode etik profesional perawatan kesehatan. Nilai dan etika apa yang mempengaruhi kebijakan di bidang perawatan kesehatan? Sumpah Hippocrates itu panduan praktik medis menekankan pentingnya tidak menyakiti dan tanpa kejahatan tetap menjadi mantra bagi mereka yang berada di profesi yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Pekerja sosial sering menggunakan prinsip ini dalam bimbingan praktik mereka di bidang kesehatan. Ini juga terkait dengan rasa hormat untuk harga dan martabat setiap orang. Sebagai pekerja sosial, percaya bahwa pendekatan ini adalah cara terbaik untuk meminimalkan bahaya. Pekerjaan sosial serta profesi lainnya di bidang kesehatan atau keperawatan, terapi fisik, konseling, rehabilitas memiliki kode etik yang berbeda sebagai pedoman praktik profesional. Berikutnya, kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah profesi berbasis nilai, penting bagi pekerja sosial untuk melihatnya pada standar apa profesi telah dikembangkan untuk membantu kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan. Kode etik Asosiasi Nasional Pekerja Sosial memberikan kerangka kerja utama untuk praktis etis bagi pekerja sosial. Meskipun kode NASB tidak secara khusus menyebutkan kata kesehatan, nilai-nilainya dan prinsip dapat diterapkan pada praktik perawatan kesehatan. Berikutnya, latar belakang asal dan konseptualisasi interseksionalitas. Diciptakan oleh Kimberly Williams Crenshaw pada tahun 1991, interseksionalitas dikembangkan di dalam wacana feminis kulit hitam yang menghadapi pendekatan esensialis positivis. Di dalamnya, feminisme mendukung epistemologi yang lebih berbasis pengalaman. Feminisme kulit hitam menantang tak terlihatnya suara dan minat perempuan kulit hitam dalam feminis gerakan sebagai metode analitik. Interseksionalitas berpotensi meningkatkan pemahaman tentang konfigurasi identitas yang bervariasi dan dinamis serta penindasan terkait. Secara khusus, kontribusi feminis kulit hitam melalui analisis interseksional
telah mengubah wacana ras dan gender dengan menentang gagasan bahwa keduanya adalah konstruksi yang berbeda tanpa sistem kekuasaan dan penindasan yang tumpang tindih. Atau pekerjaan ini telah menghasilkan kemajuan metodologis yang tambahan yang memeriksa file asosiasi kompleks antara ras, etnis, jenis kelamin, dan identitas seksual di dalam queer dan transgender orang kulit berwarna dalam pekerja sosial. Interseksualitas digambarkan sebagai jaringan identitas yang merumuskan dan menentukan pengalaman baik penindasan dan hak istimewa dalam masyarakat tertentu. Interseksualitas adalah asumsi bahwa kekuasaan ditransmisikan melalui struktur sosial dan diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang tidak adil, barang, dan komoditas, seringkali mengakibatkan penindasan yang sistematis dan berulang terhadap kelompok yang sudah dirugikan dan hidup di pinggiran masyarakat, sampai kesehatan, perawatan, dan perlindungan perawatan kesehatan diperlakukan sebagai hak asasi manusia universal dan tidak dapat dicabut, seperti menentang hak istimewa yang hanya memenuhi syarat kelompok tertentu atau komoditas tersedia hanya untuk mereka yang mampu. Kesenjangan tingkat populasi dalam akses perawatan kesehatan, pemanfaatan, dan kualitas akan terus bertahan. Apalagi kesehatan yang merugikan bisa dicegah hasil termasuk onset penyakit, perjalanan, atau perkembangan dan kematian dini akan terus meluas baik di Amerika Serikat maupun global, dan kesenjangan dalam kesehatan hasil tidak diragukan lagi akan tumbuh. Berikutnya, determinan sosial kesehatan. Upaya pencegahan primer telah efektif dalam mengurangi penggunaan tembakau, memastikan orang kenakan sabuk pengaman, dan cegah wabah polio. Untuk menjadi sukses, ahli kesehatan masyarakat nasional harus menyadari efek dari faktor-faktor sosial yang menyebabkan kesehatan yang buruk atau menghambat akses ke sumber daya yang mempromosikan kesehatan. Oleh karena itu, menyelidiki bagaimana individu berkembang tidak hanya didasarkan pada genetika, tetapi juga pada lingkungan individu. Meskipun memiliki fasilitas perawatan kesehatan di komunitas lokal, membantu memastikan perawatan medis selama keadaan darurat, kualitas lingkungan masyarakat memainkan peran besar. Kebisingan populasi, perumahan, bobrok, dan kekerasan komunitas merupakan faktor penting dalam panjang dan kualitas hidup seseorang. Yang lebih penting, diskriminasi dan kekerasan struktural berupa hambatan pendidikan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan sangat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup. Kondisi ini yang disebut faktor penentu sosial sangat penting untuk dipertimbangkan untuk praktik kesehatan masyarakat. Kesehatan yang buruk bisa menjadi produk dari mana orang hidup, bekerja, belajar, dan bermain, dan bagaimana mereka diperlakukan oleh masyarakat mereka. Membuat pengembangan dan pencegahan di tingkat komunitas strategi penting untuk mendorong kesehatan yang baik dan keadilan kesehatan di antara penduduk komunitas penyok. Faktor penentu sosial kesehatan selain akses ke layanan perawatan kesehatan, mendorong ketidaksetaraan kesehatan dan dibentuk oleh kondisi masyarakat dan dengan distribusi uang, kekuasaan, dan sumber daya di global, tingkat nasional dan lokal. Mengidentifikasi populasi yang berisiko mengalami hasil kesehatan yang buruk, memberikan pencegahan primer layanan untuk mengurangi penyakit dan penyakit, serta menyediakan strategi pencegahan sekunder untuk mengurangi konsekuensi tragis dari kondisi kronis yang berakar pada epidemiologi. Begitu epidemiologi resmi mengasumsikan bahwa penyakit, disparitas dalam akses dan hasil perawatan, sebagai serta kemiskinan tidak didistribusikan secara acak ke seluruh masyarakat, tetapi mempengaruhi sebagian besar kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, subkelompok dalam suatu populasi berbeda dalam frekuensinya paparan masalah sosial yang menyebabkan kesehatan yang buruk. Memahami konteks sosial dari populasi berisiko sangat penting bagi pekerja sosial kesehatan masyarakat untuk mendapatkan hasil maksimal intervensi yang tepat. Sekian
pembahasan isi buku dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.